masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Di era modernisasi seperti saat ini, di mana segala kebutuhan mudah dipesan secara online, dari manapun, kapanpun, di sudut bumi ini. Pastinya, jalur logistik dan distribusi merupakan bagian paling vital dalam transaksi perdagangan global. Dan tahukah Anda, dari berbagai jenis transportasi barang untuk distribusi, jalur kargo berbasis laut atau kapal laut merupakan tulang punggung di bidang ini. Diketahui, sekitar 6.300 kapal kargo raksasa beroperasi setiap hari di seluruh dunia. 3.000 diantaranya berlalu lalang di wilayah Samudra Pasifik yang mengakomodasi lebih dari 226 juta kontainer untuk didistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Dari padatnya hiruk-pikuk jalur distribusi global yang melibatkan kapal-kapal kargo raksasa, Global Greenhouse Statistics, sebuah badan lingkungan hidup dalam kampanye pengurangan gas emisi rumah kaca, mencatat bahwa aktivitas kapal kargo dan transportasi laut menyumbang sekitar 3% emisi karbon dioksida dan 9% emisi oksida belerang secara global, yang tentunya akan berdampak buruk pada kondisi iklim di bumi. Oleh karena itu, beberapa elemen pencinta bahari ingin bernostalgia dan merindukan jalur pelayaran klasik, di mana saat itu tak ada mesin-mesin bising yang menggunakan bahan bakar minyak bumi. Yang ada hanya kapal layar yang saling berjajar di antara hembusan angin ke tempat tujuan. Dan untuk mewujudkannya, diketahui beberapa perusahaan ekspedisi pelayaran besar di dunia telah membangun konsep kapal laut yang menggunakan energi angin sebagai energi propulsi atau dorongan. Layaknya menggunakan sebuah layar, kapal-kapal tersebut termasuk kapal berukuran besar seperti kargo dan tanker. Nantinya akan diinstal sebuah rotor besar yang disebut rotor Flettner, sebuah silinder berputar yang akan memaksimalkan hembusan angin untuk menghasilkan efek Magnus yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai propulsi atau daya dorong kapal. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, Flettner Rotor Ship atau kapal yang ditenagai rotor Flettner. Rotor Flettner adalah sebuah perangkat berbentuk silinder halus yang terbuat dari pelat dengan bagian ujung yang berbentuk cakram dengan diameter lebih besar daripada silindernya. Rotor Flettner biasanya diletakkan atau dipasang tegak menjulang di bagian punggung kapal. Umumnya, rotor Flettner pada kapal-kapal besar seperti kargo memiliki panjang 18 meter dengan diameter 2,7 meter. Seperti namanya rotor, silinder Flettner juga harus diputar untuk menghasilkan efek Magnus pada aliran udara. Rotor Flettner diputar melalui dinamo pada kapal. Rotor Flettner dirancang pertama kali oleh insinyur Jerman Anton Flettner pada tahun 1920-an. Fungsi utama penggunaan rotor Flettner sebenarnya adalah untuk mengurangi dan meminimalisir penggunaan bahan bakar pada kapal-kapal kargo raksasa. Rotor Flettner akan digunakan pada saat-saat tertentu, yang artinya kapal-kapal yang menggunakan instalasi ini tetap menggunakan mesin utama sebagai penggerak baling-baling. Selain itu, mesin juga memberi tenaga pada dinamo motor untuk berputar. Rotor Flettner umumnya dioperasikan ketika aliran udara atau angin laut cukup kencang dan stabil. Saat rotor Flettner dioperasikan, daya atau tenaga mesin utama bisa dikurangi hingga 80% atau lebih dan menyisakan beberapa persen untuk menggerakkan rotor Flettner. Pada saat seperti itu, energi dorong kapal akan sepenuhnya mengandalkan angin atau efek Magnus sebagai energi dorong atau propelan dengan hanya sedikit bantuan baling-baling. Hal ini dapat menghemat biaya hingga 40% dari total konsumsi bahan bakar. Ya, penggunaan rotor Flettner sebagai propulsi pendorong menggunakan efek Magnus untuk menciptakan aliran udara yang bergerak. Efek Magnus adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika aliran fluida, baik cair atau udara, yang bergerak dengan cepat kemudian melewati benda atau objek yang berputar. Hal itu akan menciptakan tekanan dari satu sisi ke sisi lain dan dapat menghasilkan gaya atau arus aliran udara menyamping. Semakin cepat putaran rotor dan kekuatan angin, maka akan semakin besar efek Magnus dan gaya menyamping yang dihasilkan. Pada rotor Flettner kapal, gaya dan arus angin menyamping akan ditahan oleh lambung kapal. Ya, ketika rotor Flettner berputar,
rotor akan menghasilkan daya angkat yang akan mendorong kapal baik ke depan ataupun ke belakang, tergantung arus putaran rotor atau arah angin. Saat aliran angin menerjang rotor yang berputar, arus angin bagian depan akan dipercepat oleh putaran rotor sehingga menghasilkan efek hisap di bagian belakang. Dan silinder bertekanan tinggi kemudian membangun tekanan gabungan yang akan menciptakan dorongan pada kapal. Dan asal Anda tahu, meski tampak sederhana, dua buah rotor Flettner dengan panjang 18 meter diketahui dapat mendorong kapal kargo dengan massa sekitar 4.000 ton dan dapat melaju hingga kecepatan 12 knot tergantung aliran angin yang akan datang. Dan diketahui harga setiap paket instalasi silinder rotor Flettner dengan perangkat penggerak rotor cukup mahal, ada di kisaran harga sekitar 3 hingga 4 juta dolar atau sekitar 45 miliar rupiah per paket yang terdiri dari 2 hingga 3 silinder. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang rotor Flettner. Profesor Kardus dari Norse Power, sebuah perusahaan yang memproduksi rotor Flettner, mengabarkan